Terima kasih pemirsa, masih di Talk from Home bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Makassar Bapak Nur Sari. Tadi kita juga sudah sama-sama bagaimana kita menerangkan protokol kesehatan ini sangat penting di pilkada tahun ini, bukan hal yang main-main karena itu bisa saja merugikan calon sendiri. Kenapa? Karena isolasi mandirinya saja ini membutuhkan waktu yang cukup lama, padahal penetapan sudah ditentukan tanggalnya sekian, nanti kampanye juga sudah ditentukan. Dan sekarang ini kita akan membahas seputar hal-hal yang terkait dengan keterlibatan kita dalam pilkada. Contoh saja nih, kalau misalnya para pemirsa melihat seorang ASN tapi dia menggunakan atribut atau semacam pakaian, dan ini dia seakan-akan menunjukkan bahwa dia mendukung si paslon ini. Namun ini mungkin kita bisa bahas bersama dengan Pak Nursari. Oke Pak Nursari, ini kalau dilihat nanti kedepannya ada ASN mungkin, terus dia memakai, contohnya memakai masker, tapi masker ini ada logo paslon gitu, atau mungkin hal-hal yang berbau ini seakan-akan larinya ke pilkada ini seperti itu. Ini Ya, kira-kira kena sanksi nggak ini Pak Nursari? dalam situasi kampanye ini kan kampanye lumayan panjang karena Iya. 71 hari nanti kampanye ini. Nah, kalau misalnya ada hal yang seperti itu, kemudian ada ASN yang menggunakan sesuatu yang ada logonya, misalnya pasangan calon tertentu, jadi kami ingatkan jangan dipakai. Masih Hmm. banyak yang lain. Itu akan membuat persepsi orang. Ya. Akan membuat persepsi orang. Nah, yang kedua adalah kemungkinan juga ini teman-teman paslon ini akan dituntut untuk kreatif membuat bahan kampanye. Iya, betul. Membuat bahan kampanye misalnya masker, hand sanitizer, kebutuhan dasar bagi APD misalnya. Itu bisa saja. Namun, khusus orang yang dilarang tidak usah digunakan. Ya, karena misalnya pun dianggap bahwa itu melanggar atau tidak. Kalau kacamata kami dengan sadar dia menggunakan, tentunya pasti melanggar. Ya tidak ada alasan. Karena ada opsi yang lain misalnya. Tidak mungkin cuma satu itu yang dia dapat. Apalagi kalau sudah berkali-kali dia pakai kan patut diduga memang dia sudah sengaja untuk menggunakan itu. Ini kalau kita berbicara tentang keterlibatan ASN, TNI, Polri dalam pilkada, memang cukup berat ini tugas Bawaslu, karena contoh saja jika ada seorang ASN atau TNI Polri menggunakan atribut dan ini atributnya ada logo-logo paslon di dalamnya, ini kira-kira akan kena sanksi juga kah, ataukah ada teguran seperti apa dari Bawaslu? Mungkin kita bisa langsung tanya saja ke Bapak Nursari selaku Ketua Bawaslu Kota Makassar. Pak Nursari, seperti apa itu Pak Nursari kalau misalnya ada ASN atau TNI Polri yang memakai atribut-atribut yang gambar berlogo paslon seperti itu, kira-kira dikasih sanksi nggak atau ditegur seperti apa ini? Ya, jadi kalau misalnya kita kan lihat dulu peristiwanya seperti apa. Nah, kalau misalnya dalam proses klarifikasi kita temukan bahwa ada fakta Ya. memang yang bersangkutan dengan sengaja melakukan hal yang demikian menggunakan pasangan calon tertentu, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penindakan. Nah, kemudian klasifikasinya, maka jauh-jauh kami sampaikan bahwa kalau memang dilarang, teman-teman yang dilarang, misalnya ASN, TNI, Polri, atau misalnya orang yang dilarang, jangan main-main, jangan mencoba-coba untuk mengakal-akali persoalan. Kan bisa saja dia beralasan tidak ada masker lain misalnya, ya. Tidak ada masker selain itu. Ya. Namun kita akan lihat nanti peristiwanya. Kita akan melihat nanti peristiwanya. Apakah memang kondisional pada saat itu tidak memungkinkan, ataukah cuma akal-akalannya saja. Ya. Nah, kalau misalnya kita temukan fakta bahwa itu bagian dari akal-akalannya, tentunya pasti sebuah pelanggaran. Karena dengan secara sadar dia menggunakan atribut pasangan calon tertentu, begitu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman peserta ini akan dituntut lebih kreatif untuk membuat bahan kampanye. Misalnya lewat masker atau hand sanitizer, atau misalnya itu kan, atau facial, ya, atau kos tangan bahkan itu tidak ada masalah,
selama itu disesuaikan dengan edaran KPU soal standar APK misalnya, atau standar bahan kampanye yang diperbolehkan. Nah, sejauh kan kita masih menunggu penetapan KPU dengan standar bahan kampanye yang diperbolehkan. Standar kampanye, karena pada setiap kontestasi kan KPU diminta untuk menetapkan standar biaya. Misalnya, kalau 2018 kemarin, teman-teman paslon itu mencetak APK atau bahan kampanye, atau misalnya baju, itu tidak boleh di atas 2.000 kalau dirupiahkan. Nah, ini kita juga menunggu penetapan dari KPU, berapa standar yang dianggap wajar untuk dijadikan bahan kampanye. Iya, begitu. Baik Pak, hari ini kalau dilihat kan kita berada di dalam masa pandemi, otomatis nanti kampanyenya juga lebih banyak di mainnya nih di sosial media. Nah, seperti kata Pak Nursari tadi, untuk like aja atau dislike saja ini bisa masuk dalam kategori klasifikasi keterlibatan. Nah, apalagi ini dilihat nanti kampanyenya di sosmed ini virtual lebih banyak nanti. Ini seperti apa nanti ini ke depannya Pak Nursari? Ya. Yang kami pikirkan itu kalau misalnya ada akun sosial media yang memang didaftar ke KPU nanti, itu tidak ada masalah karena akan gampang dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol ini yang tidak terdaftar. Namun Bawaslu tidak sampai di situ. Bawaslu sudah membangun MOU dengan Kemenko, apabila misalnya ada akun yang dianggap bersoal, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu, nanti melalui pengkajian dan diteruskan ke Kemenko untuk di-take down akun yang bersangkutan. Begitu. Nah, memang kan ya ada juga plus minusnya akan bersosialisasi di media sosial, karena kalau kita misalnya Makassar, kan tidak semua orang bisa menjangkau media sosial tersebut. Makanya di sisi lain ada tantangan tersendiri soal bagaimana harus bertatap muka dengan konstituen, tetapi di sisi lain harus memenuhi standar kesehatan. Begitu. Nah, karena jujur saja analisis kami itu bahwa ini teman-teman peserta pemilihan ini akan sulit mensosialisasikan dirinya kalau cuma mengandalkan media sosial. Ya, karena tidak semua lapisan masyarakat itu menjadi pengguna media sosial. Begitu. Jadi memang susah juga karena bisa jadi pembatas juga ini protokol kesehatan, karena dilihat dari kampanye-kampanye yang lain, tatap muka ini yang paling bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih. Nah, ini kita sekarang mainnya virtual, sosial media. Dan terakhir nih Pak Nursari dari Bawaslu, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan mungkin untuk peserta pilkada ke depannya agar tidak melakukan pelanggaran lah. Kenapa? Karena kita tahu Bawaslu selalu ada monitoring, selalu ada pengawasan, lebih apalagi di dalam status pandemi ini. Silakan Pak Nursari. Iya, jadi saya cuma mengharapkan teman-teman atau seluruh lapisan masyarakat sadar dan paham bahwa kesuksesan Pilkada Makassar 2020 adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita wujudkan pemilihan yang berdaulat, kemudian berintegritas, dan tetap menjunjung kesehatan dan keselamatan yang utama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nursari atas waktunya hari ini menginformasikan luar biasa informasinya terkait bagaimana tugas Bawaslu. Baik itu jelang penetapan, pasca penetapan, seperti ini makin sibuk aja nanti Bawaslu ini ke depannya Pak Nursari ya. Ke depannya. Insya Allah. Insya Allah. Dan tetap semangat Pak Nursari untuk mengawasi siap. Para ASN yang ingin bermain-main mungkin ya dengan pilkada ini, dan keterlibatan yang ada harus dimonitoring lebih dan bisa diberi teguran keras berupa sanksi-sanksi yang membuat efek jerah terhadap para pelaku yang terlibat dengan pelanggaran di pilkada ini. Terima kasih Pak Nursari, saya Devi Brian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.